Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentu jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 12 Februari 2024. Dan tentunya tepat hari ini 2 hari jelang pemungutan suara pemilu serentak 2024, tepatnya 14 Februari 2024 nanti di hari Rabu. Tribuners diajak untuk memberikan hak suaranya di TPS setempat. Dan untuk itu kita di informasi atau di halaman pertama tentunya kami menyajikan informasi mengenai surat suara pemilu Republik Indonesia dijual seharga Rp163.800 di Malaysia. Dengan 2 poin yang kami tampilkan, imbas menumpuk di kotak pos apartemen dan TKI di Malaysia juga sulit mencoblos. Sebagai informasi, buat Tribuners ketahui, jelang hari H pencoblosan terjadi fenomena miris di negeri jiran Malaysia. Informasi yang beredar menyebutkan terjadi fenomena jual beli surat suara pemilu Republik Indonesia 2024 di negara itu. Harga surat suara itu dibanderol 25 sampai 50 ringgit. Jika dirupiahkan dengan kurs sebesar Rp3.276, maka harga surat suara di kisaran Rp81.900 hingga Rp163.800. Ini kami juga menampilkan grafis, boleh dibantu scroll terlebih dahulu. Grafis alur, modus jual beli surat suara di Malaysia. Surat suara dari Panitia Penyelenggara Pemilihan Luar Negeri PPLN tersimpan di kotak pos dan apartemen karena tidak terdistribusi. Para makelar berkeliling mencari surat suara yang tidak terdistribusi ke warga Indonesia di Malaysia. Surat suara kemudian ditimbun dalam satu pos, ketika ada yang membutuhkan dilakukan tawar-menawar. Ya, seperti inilah alur atau modus jual beli surat suara di Malaysia. Kemudian video dugaan kecurangan di Makassar juga beredar. Sebuah video berdurasi 27 detik beredar luas di media sosial. Video itu terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di Makassar. Dalam video tersebut diberi keterangan hari ini ditemukan oleh relawan Anies di Makassar soal rencana curang pemilu 2024. Tolong periksa KPU dan KPUD di kota-kota lainnya. Terlihat ada 2 orang dalam video itu, salah satunya menggunakan baju kaos panjang berlogo KPU, sementara 1 orang lainnya menggunakan songkok hitam dan jaket abu-abu. Dan informasi lain dari halaman 1 kami menampilkan pesan teduh Puang Maka jelang pemilu 2024. Jemaah Jamiah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari mengenang wafatnya KHS Jamaluddin Assegaf Puang Rama di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar pada Minggu 11 Februari. Lantunan doa dipanjatkan Habib Syekh Syed Abdul Rahim Assegaf Puang Maka bersama para jemaah anak KHS Jamaluddin Assegaf Puang Rama. Syahidah Wahida Assegaf membacakan nasihat ayahnya. Jamiah, ambillah sifat air yang selalu melihat ke bawah dan menuduhkan, kata Syahidah. Nasihat ini disebut begitu bermakna dalam menjalani kehidupan masyarakat, terutama untuk menciptakan suasana kerukunan dalam kehidupan. Tentunya nasihat ini bisa kita juga ambil dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita mengambil sifat air yang selalu melihat ke bawah dan menuduhkan. Selain itu kita juga menampilkan tayangan podcast sebelumnya, lebih dekat dengan Subhan Jaya Mapaturung. Saatnya bangun SDM berkualitas. Pendidikan merupakan indikator yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional. Kemudian kita juga ada informasi mengenai desain kecurangan pemilu lewat film Dirty Vote. Ini juga sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan baik itu di aplikasi X, aplikasi atau sosial media Instagram, dan juga pastinya aplikasi perpesanan. Dan kita bahas mungkin sedikit buat Tribuners ketahui, jelang pemilu 2024 sebuah film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu diluncurkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Film berjudul Dirty Vote ini sengaja ditayangkan dengan mengambil momentum 11.11. 11.11 artinya ditayangkan tanggal 11 Februari bertepatan dengan masa tenang dan disiarkan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube. Dirty Vote persisnya dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara yang membintangi film ini.
Mereka adalah Zainal Arifin Mohtar, Bivitri. Dan selanjutnya kita ke halaman 7 untuk lebih jelasnya. Saya akan bacakan beberapa nama yang terlibat dalam film dokumenter ini. Ya, yang pertama ada Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amzari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dan tentunya ini bisa disaksikan di kanal YouTube dengan judul Dirty Vote. Mungkin ini juga sekaligus menjadi wawasan atau juga menjadi tanggapan bagi masyarakat atau netizen terkait film Dirty Vote. Boleh langsung disaksikan di kanal YouTube dengan search di search engine for film Dirty Vote. Selanjutnya dari halaman 1 tentunya kami juga akan menampilkan beragam informasi, ada rubrik mata lokal memilih, rubrik bisnis, rubrik probis, dan tentunya ini tersajikan di Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Dan di halaman mata lokal memilih tentunya kami juga menyajikan informasi Bawaslu, pengawas TPS kunci kualitas demokrasi. Ini disampaikan oleh Mardiana Rusli selaku Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan. Jantung semua persoalan ada di TPS. Karena itu kami meletakkan kepercayaan pada jajaran TPS untuk menjaga hak konstitusi dan kemurnian suara pemilih. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya peran jajaran pengawas tempat pemungutan suara TPS dalam menjaga kualitas pemilu 2024. Demikian disampaikan Mardiana saat memimpin kegiatan apel siaga pengawasan yang diadakan di Kabupaten Sopeng pada Jumat 9 Februari 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sopeng sebagai tanda kesiapan dalam menjalankan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pemilu tahun 2024. Selain itu kami juga menampilkan dokumentasi turunkan APK. Sejumlah petugas dari Panwaslu Kecamatan dibantu Satpol PP menurunkan alat peraga kampanye atau APK calon legislatif dan calon presiden di Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 11 Februari 2024. Penertiban APK tersebut dilakukan karena telah memasuki masa tenang jelang pemilu 14 Februari mendatang. Dan tentunya ini juga menjadi pengawasan bagi masyarakat mungkin yang melihat masih adanya APK mungkin boleh dilaporkan atau juga mungkin langsung diturunkan secara langsung. Mungkin untuk lebih tepatnya boleh dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya akreditasi 7 lembaga pemantau pemilu, di mana menjadi pertanyaan dan kami tampilkan menjadi grafis. Lembaga pemantau pemilu siapa saja? Lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah LSM, lembaga independen, pihak internasional. Dan tentunya ada tujuan, tugas, hak, dan kewajiban pemantau pemilu yang kami tampilkan, serta apa saja kewajiban yang mereka akan lakukan. Lalu kami juga menampilkan informasi APK Caleg langgar aturan selama masa kampanye. Studi kebijakan publik, maksud saya Lembaga Studi Kebijakan Publik LSKP mengungkapkan hasil pemantauan kampanye pemilihan umum 2024 berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 15 tahun 2023. Kampanye pemilu dimulai sejak 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024. Menurut Koordinator Pemantau LSKP M. Kafrawi Seaenong, mayoritas alat peraga kampanye calon legislatif di Sulsel melanggar aturan selama masa kampanye pemilu. Hasil pemantauan sebagian besar APK caleg yang dipasang di Sulsel tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU terkait lokasi pemasangan. Ya, seperti disampaikan bahwa yang menjadi sorotan LSKP adalah pertama, penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh seluruh peserta pemilu 2024 tidak semuanya mengikuti peraturan yang ditetapkan. Sebagai contoh, masih terjadi pemasangan APK peserta pemilu di 12 titik di Kota Makassar, meskipun lokasi tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai lokasi yang dilarang. Dan kami juga menampilkan di halaman paling bawah dari mata lokal memilih, tertibkan APK. Bawaslu beserta atau juga menggandeng Satpol PP
Kabupaten Wajo tertibkan alat peraga kampanye peserta pemilu di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo pada Minggu 11 Februari. Bukan tanpa alasan, melainkan hari ini tepat memasuki masa tenang pemilu 2024. Artinya 3 hari lagi pesta demokrasi akan dilaksanakan. Puluhan anggota dan staf jajaran Bawaslu serta personel Satpol PP Wajo memulai penertiban dari Jalan Rusa dan kemudian mengelilingi Kota Sengkang. Dan di Kota Sengkang sendiri ratusan APK telah diturunkan, di mana satu unit mobil truk digunakan sebagai tempat penampungan APK caleg yang telah dicopot. Dari Mata Lokal Memilih kami beralih lagi ke halaman selanjutnya, rubrik Tribun Hot. Ini juga sebagai agenda hari ulang tahun Tribun Timur yang ke-20, tepatnya pada 9 Februari 2024 yang lalu. Dan tentunya kami menampilkan beberapa dokumentasi dan kami juga sampaikan terima kasih kepada relasi yang hingga saat ini juga banyak berkontribusi kepada media, salah satunya adalah Tribun Timur. Dan kami menampilkan ada Bupati Maros Andi Syafril Khaidir Syam memberikan hadiah buat hari ulang tahun Tribun Timur, dan juga Tribun Palu. Selanjutnya Transno World Makassar, Pelindo 4 Makassar, selanjutnya UC Makassar, ada juga Witri Hotel, kemudian Warkop Fokus, dan tentunya beberapa relasi lainnya yang tidak sempat kami masukkan dalam halaman hari ini. Tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada relasi atas kontribusi dan kerjasama yang telah berlangsung hingga 20 tahun atau 2 dekade ini. Kemudian dari halaman ini juga Bupati Pindrang hadiri pemaparan kesiapan pelaksanaan TMMD. Bupati Pindrang pimpin rakor terbatas persiapan HUT Pindrang. Ini juga masih nuansa hari ulang tahun, dan ini merupakan hari ulang tahun dari Kabupaten Pindrang. Rakor terbatas ini digelar untuk membicarakan persiapan puncak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Pindrang ke-64 tahun 2024 yang sedianya digelar pada 19 Februari mendatang. Jadi 5 hari setelah pesta rakyat atau pencoblosan serentak, Bupati Irwan pada kesempatan ini menyampaikan bahwa puncak peringatan HUT Kabupaten Pindrang ke-64 tahun ini akan digelar secara sederhana namun tidak meninggalkan kesan meriah. Selain itu, Bupati Irwan mengingatkan agar persiapan-persiapan segera dirampungkan, mengingat peringatan HUT Kabupaten Pindrang ke-64 ini digelar seusai pelaksanaan pemilu serentak. Baik, setelah dari halaman Tribun HUT di halaman 9 dari edisi Tribun Timur Cetak kita hari ini, tentunya, ternyata masih banyak dokumentasi yang kami tampilkan menyambung dari halaman 9. Terima kasih relasi yang tentunya tadi Vio sampaikan juga. Kami mengucapkan untuk seluruh relasi yang telah berkontribusi dan bekerja sama bersama Tribun Timur. Ini juga ada dari Artama Hotel Makassar, Apersi Sulsel, Aero Hotel, Alfamart, Alma Indonesia, Bank BJB, Best Western Hotel, BPFK Makassar, Cahaya Saga, KGX, Kompas, KPU Sulsel, Wish Prime Hotel, Max One Makassar, Master Car Wash. Tentunya ini banyak sekali relasi yang sudah dan ikut hadir dalam hari ulang tahun Tribun Timur yang ke-20, tepatnya pada 9 Februari 2024 kemarin. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada PD Pasar Makassar, Pelindo 4, seperti yang tadi sudah ada di halaman sebelumnya, R8 Group, Sharp, Trans Studio Mall, Swiss Bell Hotel Makassar, Shine, dan tentunya relasi lainnya yang ikut berpartisipasi pada perayaan hari ulang tahun ke-20 tahun Tribun Timur pada 9 Februari kemarin. Dan kita ke halaman atau rubrik Tribun PSM yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kami menampilkan informasi 2 pemain terbaik, Adilson dan Yakob masuk Best Team of the Week 24. Kemudian headline lainnya yaitu jelang PSM Makassar versus Bali United dan legenda PSM berpulang. Ya, dari 2 pemain terbaik kami akan bacakan 2 pemain PSM Makassar, Adilson Silva dan Yakob Sayuri, terpilih sebagai pemain Best Team of the Week 24 atau 24 Liga 1 Indonesia. Keduanya masuk jajaran pemain dengan penampilan terbaik pada pekan 24.
Bagaimana tidak, Adilson Silva kembali membawa PSM Makassar meraih 3 poin. Brace ke gawang Persita Tangerang menjadi kunci kemenangan Juku Eja. Sekaligus pada laga itu, pria asal Portugal itu terpilih sebagai man of the match. Pada pertandingan itu, Juku Eja bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Batakan, Balikpapan pada Minggu 4 Februari. Selain melesakkan 2 gol, Adilson juga beberapa kali menciptakan peluang. Ia juga memiliki 3 tembakan tepat sasaran dalam laga itu, termasuk gol pembukanya. Kemudian jelang PSM Makassar versus Bali United, PSM Makassar akan menjalani laga berat di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 24 Februari di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Juku Eja akan menghadapi Bali United yang secara statistik PSM Makassar masih unggul atas Bali United. Berdasarkan catatan head-to-head kedua kesebelasan, dari 15 kali pertemuan kedua kesebelasan, PSM Makassar menang 6 kali, Bali United 5 kali, dan 4 kali keduanya bermain imbang. Dan kami juga menampilkan legenda PSM Makassar, yaitu Haji Baco Ahmad berpulang di rumahnya di Bilangan Paotere, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Haji Baco Ahmad merupakan legenda PSM Makassar di tahun 60 sampai 80-an. Saat memperkuat PSM Makassar, Haji Baco berposisi sebagai gelandang bertahan. Ia sempat bermain untuk Persija Jakarta, Indonesia Muda, dan Pertamina. Setelah selesai sebagai pemain bola, almarhum menjadi asisten pelatih PSM Makassar di bawah nahkoda Syamsuddin Umar tahun 1992. Dan ini adalah berikut skuad terbaik pekan ke-24 Liga 1 2024. Boleh dibantu scroll sedikit. Kami menampilkan grafis dari halaman ini, di mana kiper Adi Satrio, belakang Silverio Silva, tengah Francisco Rivera bersama rekan lainnya, dan depan M. Shirhan Borneo FC hingga pelatih Gilbert Agios. Inilah tadi beberapa skuad terbaik pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Dan tentunya sebagai penutup dari Tribun PSM, kami sudah bacakan dan menginformasikan buat Tribuners. Mungkin untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners boleh akses di website kami www.tribuntimur.com, kemudian pilih kategori e-paper, atau juga mungkin bagian tertarik untuk berlangganan bersama kami untuk Tribun Timur cetak setiap harinya. Boleh menghubungi kami di nomor yang ada di layar kaca Anda saat ini, atau Vio bantu sebutkan di nomor 0411-811-5500 atau melalui via SMS juga WA di nomor 081-1413-5555. Untuk itu, sekian untuk Tribun Timur Cetak review hari ini. Saya Fiorina Jeretno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.